Channel. Terima kasih buat sobat muda yang sudah setia menonton tayangan ini. Sungguh luar biasa ya. Waduh, kali ini saya sendirian teman-teman karena satu dua hal, jadi makanya saya begitulah. Kali ini kita akan membahas satu tema yang terbaik. Dan ini tema yang cukup sangat menarik. Banyak yang antusias nih dengan tema kita hari ini. Dan kali ini acara kita akan terus memberikan motivasi-motivasi, semangat-semangat untuk sobat muda supaya menjadi generasi yang pemenang. Teman-teman, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang satu tema yaitu broken heart. Ya, broken heart dalam perspektif anak muda yang sedang putus cinta. Asik. Ya, ada efeknya dong. Iya, ada tepuk tangan. Dikit-dikit lah efeknya ya. Oke, teman-teman, sebelum kita jauh melangkah ke depan melanjutkan pembicaraan kita hari ini, kita mau tahu dulu nih, what the meaning of broken heart? Ya, broken heart. Sorry ya, agak sedikit cadel kalau bahasa Inggris. Apa itu broken heart? Kalau katanya Mbak Wikipedia nih ya, katanya Mbak Wikipedia itu broken heart itu adalah patah hati, suatu metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderita mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintai melalui kematian, ya, perceraian, putus hubungan, dan terpisah secara fisik atau penolakan cinta. Asik. Wow. Terima kasih untuk efeknya yang sebenarnya agak sedikit garing ya. Sobat muda, ada beberapa chat yang masuk secara pribadi dengan saya, dia katakan begini, Bang, apa sih yang menyebabkan orang itu broken heart? Waduh, berat juga pertanyaan ini. Kayaknya ini master of broken heart ya. Tapi catatan penting buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton tayangan ini, baik yang di YouTube dan juga yang di Facebook, catatan penting, saya bukan father of broken heart. Karena father of broken heart itu sudah tidak ada di dunia ini. Itulah dia, Didi Kempot. Hea. Saya hanya master of teologi. Saya akan memberikan jawaban buat teman kita yang sudah memberikan chat buat saya. Dia katakan ini apa yang menyebabkan orang broken heart. Yang menyebabkan itu yang pertama disakiti. Itu pasti. Orang yang disakiti itu pasti merasakan yang namanya broken heart. Kalau dia tidak disakiti, mana mungkin dia bisa merasakan broken heart. Itu ya. So, lanjut. Apalagi penyebabnya? Dihianati, diselingkuhi. Nah, itu sudah pasti. Kalau kalian diselingkuhi, siapa sih yang nggak patah hati? Pastilah sakit hati, pastilah patah hati. Itu yang membuat kalian menjadi hilang kendali. Lalu dianggap sepi atau tidak dianggap atau diasingkan. Orang kan menjadi orang yang mudah patah hati. Lalu dibully, dihina, direndahkan, diejek, itu juga bisa menimbulkan patah hati. Di PHP-in lagi, aduh, buat teman-teman jangan suka PHP lah, pemberi harapan palsu. Tapi PHP juga boleh, pemberi harapan pasti tentunya. Jadi jangan PHP-in cewek, jangan PHP-in cowok, ya yang pasti-pasti aja. Kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka, begitu ya. Lalu yang terakhir ini yang sudah pasti dirasakan sobat muda, yaitu putus cinta. Siapa sih yang putus cinta nggak merasakan patah hati? Sobat muda di rumah pasti juga merasakannya. Saya juga pernah merasakannya. Jadi tidak usah mungkin masa lalu, kita harus memandang masa depan. So, lanjut. Ada yang memberikan chat lagi sama saya. Apa sih Bang dampaknya orang yang patah hati itu apa sih Bang? Itu ya. Yang pertama hilang semangat tentunya ya sobat muda. Kalau kalian patah hati pasti ini yang terjadi. Hilang semangat, hilangnya keberanian menjalani hari depan ya. Ragu, malu, terus hilang harapan atau bunuh diri. Bisa jadi loh. Karena fakta membuktikan bahwa kebanyakan orang-orang yang ada di Korea sana itu kebanyakan banyak yang bunuh diri karena patah hati, karena broken heart juga, gitu ya. Lalu hidup dalam kekecewaan, kebencian dan dendam sehingga menimbulkan akar pahit. Sehingga dampak buruknya adalah secara kesehatan itu banyak dialami, yaitu seperti stres, depresi, tangis berkepanjangan, dan emosi yang berlebihan. Detak jantung menurun drastis dan menjadi nggak mood serta lemahnya sistem kekebalan tubuh atau imun. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sedang patah hati di wabah COVID-19 ini ya. Jangan terlalu berlarut-larut guys atau sis. Kalian nanti akan
ya imun kalian menjadi menurun dan akhirnya ya kalian diserang corona. Hati-hati, Bu. Ini bahaya sekali. Nah, yang terakhir itu adalah gagal move on, itu dampaknya ya. Akhirnya liatin memori bersama dengan dia. Oh, kenapa dulu engkau begitu romantisnya kepadaku? Diliatin terus memorinya. Terus liatin sosmed dia begitu ya. Dengerin lagu-lagu galau gitu. Biasanya lagu-lagu itu lagu-lagu yang kayak ini. Harusnya aku yang di sana. Udahlah, janganlah dengerin lagu-lagu yang begitu. Terus curhat di sosial media begitu ya. Kenapa harus aku yang diputusin oleh dia? Kenapa harus aku yang ditinggalkan oleh dia gitu ya. Terus blokir nomor kontaknya. Ngapain coba? Untuk apa salah kontak itu sehingga kalian blokir? Gitu loh, orang yang salah kontak yang kalian blokir. Dan logis dikit lah. Jadi teman-teman yang sedang merasakan patah hati, tolonglah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif ini. Curhat di sosial media, terus ketika kau diputuskan pulang ke rumah ada shower gitu kan, terus hidupin shower mandi. Kenapa aku yang diputusin, kenapa aku yang ditinggalin, begitu ngapain gitu, untuk apa gitu. Berasa ingin cepat lupa, terus liburan ke pantai, lihat ombak begitu ya, lihat pasir, tulis nama-nama di pasir, nama dia, nama kamu, terus dibikin love tanda retak, broken heart. Untuk apa? Gak ada gunanya sobat muda ya. Itu dampaknya ya, dampak dari broken heart. So, baca dulu bagaimana caranya agar bisa move on. Secara umum ya, saya mau katakan buat teman-teman, kalau kalian mau move on itu yang pertama itu cari orang yang tepat untuk menjadi tempat curhat. Lalu yang selanjutnya, teman-teman mencari kebiasaan atau kegiatan yang positif. Olahraga itu menghilangkan hormon endorfin loh, teman-teman. Menghilangkan hormon endorfin yang bisa membuat kita jadi rileks. Jadi olahragalah, perbanyak olahraga, jangan perbanyak nangis di kamar. Lalu kalau bisa olahraga tuh jangan sendirian, berdua atau rame-rame, main basket, main pingpong ya, main segala macam lah. Kalau main olahraga sendiri sama aja bohong dong kalau begitu. Lalu teman-teman cari kebiasaan-kebiasaan yang positif ya, agar mengalihkan perhatian tentang dia. Juga fokus pada tujuan hidupmu ya, seperti Stefani tadi sudah cerita, fokus pada tujuan hidupmu bahwa kamu tuh punya masa depan yang harus kamu kejar. Ya, ingat move on itu berjalan maju bukan berjalan mundur. Jadi ingat kata Paulus bahwa apa yang kuanggap untung dulu sekarang kuanggap rugi karena Kristus ya. Masa depanmu lebih baik, masa depanmu lebih penting. Oke ya. Udah aku anggap sampah begitu ya. Oke, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan. Itu tadi ya, yang terakhir secara umumnya jangan blokir lah nomor mantan. Itu apa blokir nomor mantan? Gak ada salahnya nomor-nomor itu sehingga kalian blokir ya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalian bisa move on dan meninggalkan masa lalu itu sehingga tidak mengingat-ingatnya lagi ya. Jadi postinglah hal-hal yang positif, jangan posting hal-hal yang negatif. Misalnya kalian bisa move on, mensyukuri hidup, itu yang terpenting. Secara rohani, saya mau memberikan video buat teman-teman bisa menonton tayangan video kita ini. Satu video singkat saja ya, mungkin ilustrasi ini bisa memberikan pencerahan buat kalian. Silakan.
Oke, sobat muda, itu tadi satu ilustrasi yang menceritakan bahwa orang butuh kasih, bukan butuh tangisan. Kalau kamu terus menangisi hidupmu yang penuh dengan kegalauan, patah hati dan segala macamnya, orang juga akan tidak mau lagi dekat dengan kita. Orang butuh kasih. Sekalipun hatimu hancur, ada Tuhan yang mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Maka saya mau katakan, udahlah, stop memikirkan masa-masa lalu yang kelam. Pikirkan masa depanmu, karena masa depanmu sungguh luar biasa. Perbanyak berdoa, banyak baca firman, memuji Tuhan, bukan malah bikin status-status yang galau, baca motivasi-motivasi yang galau. Terus kita stalking mantan, ya. Doa salah satu cara untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti kata Pemazmur 62 ayat 9, curahkanlah isi hatimu kepada Dia, Dia akan memulihkan hatimu. Maka teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, fokus pada masa depan. Alkitab mengajarkan kita untuk melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang luar biasa, satu cara untuk kita bisa pulih atau move on yang terpenting dalam Tuhan adalah mengampuni. Kalau kamu belum bisa mengampuni, kamu belum bisa move on. Jadi ampunilah orang yang menyakitimu, karena Tuhan sudah mengampuni engkau terlebih dahulu. Ya, Dia mengampuni tanpa alasan, Dia mengampuni tanpa batas. Dia sungguh luar biasa mengasihi kita. Untuk sobat muda yang mengalami patah hati, saya hanya memberikan satu firman Tuhan buat kalian sebagai pegangan kepada kalian. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Tuhan sudah menyediakan kelegaan itu kepada kalian yang sedang patah hati. Datang kepada Tuhan, jangan datang kepada siapapun yang tidak kalian percayai, atau malah kalian bikin status-status yang bodoh, atau tindakan-tindakan yang bodoh yang menurut kalian itu adalah tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan patah hati. No, yang bisa menghilangkan patah hati itu hanya Tuhan. Maka banyaklah berdoa, banyak beribadah, bersekutulah dengan Tuhan, memujilah Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, hati kita dinaikkan, atau hati kita terus merasakan ucapan syukur yang luar biasa. Karena Tuhan kita itu dahsyat dan hebat. Kalau kalian sering dengarkan lagu-lagu galau, ubah. Sekarang dengarkan lagu-lagu rohani yang bisa menguatkan hati kalian. Coba contohnya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau terkadang sulit untuk dimengerti, tapi waktunya adalah waktu yang terbaik. Ada waktu terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kalian sobat muda. Jadi kejarlah masa depan yang lebih baik. Saya mau katakan, kalau kalian sudah sukses, masa depan kalian indah, siapa sih yang gak mau kepada kalian? Semua pasti akan senang, semua akan mau. Tapi pesan saya cuma satu, dekatkan diri dengan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. So, sobat muda, patah hati itu tidak mudah dijalani, mengacaukan hidup dan menguras emosi. Kabar baiknya, malam-malam yang kelam itu tidak menjadi abadi. Meskipun perihnya luka membuat kita sukar menatap masa depan, semua pasti akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat, Tuhan menyayangimu, Tuhan peduli dengan kamu. Seperti kata Frank Laubach berkata dalam seorang misionaris, Kristus memperhatikan setiap detail kehidupan kita, karena Dia mengasihi kita lebih dari seorang ibu mengasihi anaknya. So, sobat muda, tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mau berdoa buat sobat muda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami semua yang sudah mendengarkan tayangan ini. Berkati sobat muda yang menonton tayangan ini Tuhan. Jikalau mereka sedang patah hati, atau hati mereka sedang hancur, ditinggalkan orang yang mereka kasihi, baik itu pacar, keluarga, apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau kuatkan hidup mereka. Engkau balut hati mereka yang luka, agar mereka boleh dimenangkan. Jangan mereka menjadi generasi-generasi yang galau, atau generasi-generasi yang menjadi budak cinta, tapi jadikan mereka generasi-generasi yang tangguh, yang mampu menerobos masa depan sekalipun banyak halangan, banyak tantangan yang menghadang mereka. Terima kasih buat tayangan ini Tuhan. Tuhan memberkati semua sobat muda yang memiliki pengalaman yang berbeda dengan tema kami malam hari ini, broken heart. Tuhan berkati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati terus acara ini agar terus memotivasi sobat muda dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.